Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, saya mendapatkan satu cuplikan video. Dan video ini merupakan video tanya jawab antara jemaat dan Romo. Kalau saya tidak salah namanya adalah Romo Bayu. Ini sebenarnya video khusus atau di kalangan intern umat Katolik. Namun video ini menarik karena salah satunya adalah membahas tentang Kristen Protestan. Jadi saya mau disclaimer dulu bahwa video ini saya buat bukan untuk melakukan perdebatan atau pertentangan antara Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Namun sebagai media pembelajaran dan pengajaran bagi jemaat-jemaat khususnya di kalangan Kristen Protestan, dan saya juga menghormati setiap doktrin yang ada di kalangan Kristen Katolik, dan itu menjadi pengetahuan buat saya, dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah perbedaan kita tetap bersaudara, iya kan seperti itu teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, di dalam video ini teman-teman, ada seorang jemaat di intern Katolik bertanya kepada romonya. Seorang jemaat ini namanya juga kaum awam, dia bertanya bahwa di dalam Kristen Protestan tidak ada api penyucian. Jadi orang ketika mati langsung ke surga. Nah, coba kita lihat dulu ya apa yang dikatakan oleh orang ini, teman-teman. Ada teman orang Kristen. Orang Kristen bilang, tidak ada api pencucian. Semua orang itu masuk surga. Saya bandingkan lagi dengan Islam. Islam itu malah ada neraka yang ke-13. Nah itu gimana menurut ajaran Katolik? Terima kasih. Nah, cuma memang pertanyaan ini itu tidak lengkap menurut saya. Karena jemaat ini dia bertanya bahwa di dalam Kristen Protestan tidak ada api penyucian. Kemudian dia melanjutkan, orang ketika meninggal langsung masuk surga. Jadi sebenarnya tidak seperti itu kawan-kawannya. Untuk masuk surga, memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah punya jaminan keselamatan. Tetapi jangan lupa kita juga menghormati anugerah Tuhan itu yang paling penting. Jadi seharusnya jemaat ini menambahkan orang masuk surga ketika dia pertama bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia sampai pada akhirnya mengakui setiap dosa-dosanya di hadapan Tuhan, barulah dia selamat. Seperti itulah ketika orang Kristen mati pasti masuk surga. Intinya hanyalah percaya, bertobat, mengakui dosa, beriman, setia sampai pada akhirnya. Karena itu yang Alkitab katakan ya teman-teman. Dan setelah itu di menit-menit kemudian Romo Bayu menjawab pertanyaan. Dan saya melihat memang Kristen Protestan dengan Kristen Katolik itu walaupun secara historisnya mungkin ada sedikit kesamaan, tetapi secara teologis itu sangat berbeda. Oke ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Romo Bayu. Oke, ini agak sulit, tapi ini penting dibahas. Protestan mengatakan orang masuk surga langsung, nggak ada purgatorium. Berarti kalau orang berdosa masuk surga, berarti di surga ada dosa dong. Ini konsekuensi fatal dari teologi yang seperti itu. Berarti kalau manusia yang ada cacatnya, sebelah bukan dosa gede. Dosa ngomongin orang. Anda pernah nggak ngomongin orang? Pernah kan? Gitu. Pernah ngomongin orang. Itu dosa, hobi malah. Hobi. Itu dosa nggak? Berarti kalau Anda mati, Anda ke surga, berarti di surga ada banyak orang ngomongin orang lain. Ya. Bunda Maria tuh. Konsekuensinya tidak ringan. Teologi Protestan tentu tidak untuk mengatakan
Salah enggak, saya tidak mengatakan ini salah ini benar, tapi Ya. begini. Konsekuensi logis dari teologi Protestan, kalau orang begitu mati langsung masuk surga, berarti ada dosa di surga. Harafiah, karena ada orang yang bawa dosa masuk surga. Oke, kawan-kawan. Seperti itulah apa yang disampaikan oleh Romo Bayu. Sekali lagi ya, saya harus disclaimer dulu video saya ini, bahwa video ini bukan untuk melakukan sebuah perdebatan atau pertentangan antara Kristen Protestan dengan Katolik. Dan saya melihat bahwa memang secara historis ada beberapa persamaan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan, tapi secara teologis itu berbeda. Namun perbedaan ini bukanlah sebuah bukanlah sesuatu yang membuat kita terpecah belah ya teman-teman ya. Dan video yang saya buat ini adalah sebagai media pembelajaran bagi orang-orang Kristen Protestan supaya mereka tahu apa sih yang ada di dalam Kristen Protestan itu, apa sih doktrinnya ya teman-teman ya. Mengapa juga saya mereaksi video dari Romo Bayu ini? Ya karena di video ini juga dipublikasikan ke publik dan menjadi konsumsi banyak orang. Walaupun ini adalah pengajaran di dalam intern gereja Katolik, namun karena menyinggung sedikit tentang Kristen Protestan, maka saya juga punya hak untuk menanggapinya kawan-kawannya ya. Dan saya juga mendapat pertanyaan dari orang-orang Kristen Protestan mengenai tentang apakah di Kristen Protestan itu ada api penyucian atau purgatorium atau tidak ada. Dan ini juga menjadi inisiatif saya untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Nah, teman-teman, berdasarkan kesimpulan yang saya buat dari pernyataan Romo Bayu tadi, maka saya lihat ada pernyataan-pernyataan dari beliau yang saya mungkin tanggapi. Nah, Romo Bayu mengatakan seperti ini. Protestan mengatakan orang masuk surga nggak ada purgatorium. Berarti orang berdosa masuk surga, berarti di surga ada dosa dong. Iya kan? Ya, berdasarkan pernyataan dari Romo tadi kan. Nah, konsekuensi logisnya adalah ketika ada orang mati langsung masuk ke surga, harafiah. Karena ada orang yang bawa dosa masuk ke surga. Ini adalah pernyataan dari Romo Bayu tersebut. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya menjawabnya teman-teman ya. Kristen Protestan memang tidak mengakui dan menolak doktrin purgatorium atau api penyucian. Karena berpegang pada sepenuhnya otoritas Alkitab. Alkitab adalah sola scriptura. Dan meyakini bahwa pengorbanan Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Ya, dan cukup untuk menghapus seluruh dosa manusia. Ya, ada sola gratia dan sola fide. Apa sih purgatorium itu kawan-kawan? Atau api penyucian? Nah, doktrin dan tempat keadaan pembersihan dalam ajaran gereja Katolik ya bagi jiwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan bersahabat dengan Allah ya, tetapi belum sepenuhnya murni dari noda-noda dosa ringan atau hukuman sementara akibat dosa. Tentunya tujuannya jelas, yaitu bukan tempat penghukuman kekal seperti neraka, melainkan proses penyucian akhir agar jiwa tersebut menjadi sepenuhnya kudus sebelum jiwa tersebut masuk ke dalam sorga. Dan pada umumnya Kristen Katolik mengklaim bahwa jiwa-jiwa yang berada di purgatorium sudah dipastikan masuk sorga dan mereka tidak akan masuk neraka. Ini adalah doktrin dari Kristen
Katolik. Itu sebabnya di dalam doktrin mereka ada misalnya doa-doa untuk arwah-arwah. Nah, di dalam Kristen Protestan tidak ada doa untuk arwah-arwah. Berikut beberapa alasan mengapa Kristen Protestan itu tidak mempercayai purgatorium. Yang pertama adalah tidak ada perantara setelah kematian. Alkitab mengajarkan bahwa setelah manusia mati, manusia langsung menghadapi penghakiman atau persekutuan dengan Tuhan tanpa ada tempat perantara. Ibrani 9 ayat 27 bilang begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Roma 14 ayat 8 bilang begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Inilah yang membuat Kristen Protestan tidak mempercayai purgatorium. Karena ketika manusia mati tidak ada lagi pengantara. Ya, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua adalah pengorbanan Yesus sudah sempurna dan selama-lamanya. Kematian Yesus di atas kayu salib sudah membayar lunas seluruh hukuman dan dosa manusia. Meyakini adanya api penyucian dianggap mengurangi atau meragukan penyempurnaan karya penebusan Kristus. Ibrani 10 ayat 14 bilang begini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan selama-lamanya, tidak ada lagi perantara. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7 bilang begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi darah Kristus itu cukup untuk menghapus semua dosa, kawan-kawan ya. Yohanes 19 ayat 30 bilang seperti ini. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai di sini teman-teman, yang dikenal dalam bahasa Yunani adalah tetelestai, mengindikasikan bahwa hutang dosa telah dibayar lunas. Keselamatan murni karena kasih karunia. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus atau yang dikenal dengan sola fide. Dan kasih karunia Allah, sola gratia, bukan hasil dari proses penyucian, usaha manusia atau penderitaan tambahan di alam baka. Tidak ada, kawan-kawan ya. Nah, yang berikutnya, mengapa orang Kristen atau Kristen Protestan tidak mempercayai dan mengakui purgatorium? Karena kepastian keselamatan orang percaya itu terjamin. Orang percaya meninggal langsung bersama dengan Kristus. Contoh nyata di dalam Alkitab adalah Yesus berjanji kepada penjahat yang bertobat di sebelah salibnya. Ya, Alkitab menegaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus tidak mengalami penderitaan atau pembersihan lagi pasca mati, melainkan langsung berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, teman-teman, Lukas 23 ayat 43 ini janji Yesus kepada penjahat di sebelah salibnya itu ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 2 Korintus 5 ayat 8, tetapi hati kami tetap tenang dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi Rasul Paulus mau menyatakan bahwa berpisah dari tubuh jasmani berarti langsung diam bersama Tuhan. Tanpa melalui proses pembersihan dosa atau api penyucian terlebih dahulu, kawan-kawan ya. Nah, surga itu adalah kepastian. Di dalam ajaran Kristen ya,
Masuk surga itu bukan hasil usaha manusia kawan-kawan ya, melainkan karena kasih karunia Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Meskipun demikian teman-teman, iman yang sejati tidak berhenti kepada ucapan, melainkan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, itulah yang saya sampaikan, bahwa orang Kristen tidak percaya dan tidak mengakui purgatorium dalam Kristen Protestan ya, sekali lagi. Tetapi kalau itu memang ada di dalam doktrin Katolik, yaitu urusannya kalangan Kristen Katolik. Kita nggak perlu ikut campur akan hal itu. Namun saya juga mau memberitahukan bahwa untuk masuk surga ternyata kita harus melihat konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh penebusan Kristus dan juga iman kita kepada Kristus. Itu bagaimana? Jadi surga itu bukanlah suatu usaha kita untuk mencapainya, tetapi itu adalah anugerah. Oleh sebab itu saya pelajari ya, di dalam Alkitab, seorang yang sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan, ada beberapa hal yang dia harus lakukan. Yang pertama adalah dia harus beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kawan-kawan, Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu mengajarkan kita bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua adalah bertobat dari dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 bilang begini, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan," dan seterusnya. Teman-teman, 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, "Jika kamu mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah itu setia dan adil dan dia akan menghapus segala dosa dan pelanggaranmu." Teman-teman, yang harus dilakukan oleh orang Kristen Protestan adalah yang ketiga, memiliki iman yang berbuah melalui perbuatan baik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, keselamatan itu bukan usaha manusia. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, maka yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Apa buah dari iman itu? Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan manusia dari neraka. Tetapi perbuatan baik adalah bukti nyata bahwa seseorang memiliki iman yang hidup. Mengasihi sesama, mengampuni, dan hidup jujur adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima. Alkitab bicara di dalam Filipi pasal 2 ayat 14, 15, 16. Intinya adalah tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah iman yang mati atau iman yang kosong." Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu kata Yesus. Yang keempat, ketika orang Kristen Protestan sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, apa yang harus dilakukan? Setia dan bertahan sampai akhir. Menjadi orang Kristen adalah perjalanan seumur hidup. Mengikuti Yesus membutuhkan kekuatan, ketekunan, dan menjaga iman. Menghadapi cobaan, tetap setia berjalan bersama Tuhan hingga akhir hayat. Tetap hidup kudus, tetap setia sampai mati. Ya, tentu saja Alkitab memang memberikan solusi yang terbaik. Ya, orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman dalam Timotius ya teman-teman, dia akan mendapatkan hadiah mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Matius 24 ayat 13 bilang begini, "Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat." Wahyu 2 ayat 10 bagian B, dia mengatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah,
Singkatnya teman-teman, iman kepada Yesus Kristus adalah tiket masuk surga. Sedangkan hidup taat dan berbuat baik adalah bukti bahwa iman itu sungguh-sungguh hidup. Nah, jadi kawan-kawan, seperti yang saya katakan bahwa Kristen Protestan tidak mempercayai purgatorium. Mengapa? Karena ada 3 alasan yang penting. Pertama, tidak ada perantara setelah kematian. Yang kedua adalah pengorbanan Yesus sudah sempurna, cukup dan selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah orang percaya memiliki kepastian keselamatan. Ya, kalau purgatorium adalah bagian dari doktrin gereja Kristen Katolik, biarlah itu menjadi doktrinnya mereka. Tetapi orang Kristen Protestan tidak usah ikut-ikutlah yang seperti itu. Enggak usahlah doa-doa untuk arwah-arwah, enggak usahlah. Ya, orang Kristen setelah mati selesai, tinggal tunggu penghakiman ya dan pembagian mahkota. Itu yang diharapkan oleh orang Kristen Protestan ya kan. Jadi tidak ada lagi perantara. Penebusan darah Yesus itu cukup dan untuk selama-lamanya. Kemudian orang Kristen Protestan sudah dijamin keselamatannya. Tinggal yang kita lakukan di bumi itu apa? Yang pertama adalah percaya beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah bertobat dari dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu berdosa, akui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan akan menghapus segala dosamu. Kemudian memiliki iman yang berbuah melalui perbuatan baik. Sekali lagi, ya, perbuatan baik tidak menyelamatkan manusia, tetapi berbuat baik adalah bukti bahwa seorang itu hidup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.